orang tua ingin anaknya kuliah di kota A karena ada temennya atau karena ada bapak paman dan segala macamnya, ada keluarga di situ. Nah, di satu sisi kita gagal membentuk kemandirian si anak. Bagaimana titik temunya sebetulnya? Jadi bagaimana titik temunya? Berikan kepercayaan kepada si anak. Ya. Jadi berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat, jumpa lagi. Ini kita masih membahas psikologi. Nah, ini saya punya Dinda yang sangat luar biasa, Irwan Rosadi. Dia kalau kita bicara spesialis ya spesialis lah ya. Spesialisnya klinis ya Bang. Spesialis klinis ya, psikolog klinis. Kita akan berbicara ini sedang banyak menjadi perdebatan antara anak dan orang tua. Betul sekali Bang. Ya sedang musimnya karena yang SMP mau menentukan ke SMA atau ke SMK. Nah, ini pengaruh orang tua sangat luar biasa kan. Betul. Kemudian yang SMA mau kuliah. Nah, ini variatifnya lebih lagi. Ya, betul. Sekian jurusan, puluhan jurusan gitu. Belum lagi mau masuk di kampus yang mana. Nah, ini kan semua menjadi pertimbangan. Nah, bagaimana apakah sering nggak melayani psikolog klinis untuk anak-anak sekolah dan apa saja sebetulnya permasalahan yang ditemukan? Oke. Irwan. Jadi kalau misalnya ditanya sering menangani nggak? Sering banget ya Bang ya. Sering banget ya. Sebelum saya di NTB di Lombok sini, sebelumnya saya jadi konselor juga untuk penjurusan di Jogja dulu. Di detection. Jadi yang sering terjadi itu adalah konflik antara keinginan orang tua juga keinginan sama anak gitu ya. Jadi kalau orang tua sudah punya keinginan yang lain, misalnya kamu harus masuk perguruan tinggi ini gitu ya. Terus anaknya pengen masuk perguruan tinggi yang ini. Itu masih umum ya Bang ya? Ya. Nanti lebih spesifiknya adalah orang tua pengen masuk anaknya jurusan A, tapi si anak ini mau masuk jurusan K misalnya gitu. Jadi agak jauh. Jadi ada konflik antara anak dengan orang tua. Ini konflik ini kan kalau ya kadang kan sering nggak disadari ketika egois. Betul. Ketika egois dipelihara, misalnya kamu harus jadi seperti ini, seperti bapakmu, seperti ibumu. Nah, kadang kita menerapkan ukuran ini, mohon maaf nih, ukuran baju kita itu mau kita pakaikan kepada si anak ini. Nah, konflik yang terjadi itu sebetulnya parahnya seperti apa kalau dari segi psikologinya. Jadi kalau saya tadi menggarisbawahi yang egois tadi Bang. Jadi saya baru sore ini malah mendapatkan kata-kata egois itu gitu. Karena memang sejauh ini memang itu yang terjadi seperti itu. Kalau sebelumnya saya membahasakan itu adalah keinginan, tapi ternyata sekarang adalah egois karena itu memang betul gitu. Yang pertama dari orang tua yang egois gitu. Yang biaya sekolah itu saya, bukan kamu. Gitu kan. Terus nanti anaknya egois lagi. Yang sekolah itu saya, bukan bapak atau ibu gitu kan. Betul. Jadi kan sama-sama egois. Padahal di sini kita harus mencari jalan tengahnya gitu ya. Jadi anak juga bisa untuk memilih, orang tua juga bisa untuk memilih serta mendukung juga kalau orang tua. Jadi bukan hanya memilih lantas tidak mendukung. Karena nanti yang terbebani adalah si anaknya. Gitu. Jadi banyak kan misalnya anak-anak mahasiswa gitu ya. Yang dia sudah berprinsip bahwa ini adalah jurusan orang tuaku. Karena apa? Orang tuanya hanya memilih tetapi tidak mendukung anaknya gitu. Nah ini kan sebelum itu terjadi. Nah kan ada tindakan atau yang harus dilakukan oleh orang tua nih. Orang tua yang jauh dengan anak-anak kan beda. Betul. Nah ini kan udah nambah lagi variabel konfliknya kan. Ini bagaimana sebetulnya jika kita sebagai orang tua ini dekat lah atau harmonis lah dalam keluarga agar tidak muncul itu. Apa sebetulnya yang harus disiapkan? Ini misalnya untuk anak yang SMP dulu deh. SMP betul. Mau ke SMA atau SMK kan itu pertimbangannya kalau dia milih SMA dia akan mau lanjut. Kalau mau milih SMK kemungkinan dia profesinya ya sudah kerja seperti itu. Kerja atau kuliah gitu kan. Kerja atau kuliah. Dan ini aja opsinya. Nah, untuk anak-anak SMP ini ya seperti apa yang di Irwan sering temukan? Jadi kalau SMP ini kan masanya mereka remaja ya Bang ya. Jadi ada yang pra-remaja, ada juga yang sedang memasuki masa-masa remaja gitu. Jadi yang perlu diutamakan oleh orang tua adalah pendekatan Bang.
Jadikan anak itu sebagai teman bercerita. Misalnya yang laki-laki pada anaknya laki-laki gitu, yang perempuan pada yang perempuan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa ketukar gitu. Ya, anak perempuan dekat sama ayahnya. Karena ketika si anak perempuan ini mau berbicara, ibunya udah 1000 kata gitu kan. Karena kan kebutuhannya kan sama ya. Jadi jenis kelaminnya sama. Kalau kita yang laki-laki ini cenderung untuk mendengarkan. Kita sedikit berbicara, tapi cenderung banyak untuk mendengarkan. Jadi misalnya anak perempuan nyaman dengan ayahnya, atau anak laki-laki nyaman dengan ibunya. Ini pada umumnya ya? Pada umumnya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sama jenis gitu lah. Ayah sama anak laki-laki, anak perempuan sama ibunya gitu. Jadi yang pertama adalah kedekatan. Karena ketika kedekatan itu sudah muncul, maka anak akan mudah untuk berkomunikasi. Nah, nanti untuk penentuannya itu anak akan mengajak orang tua untuk berdiskusi. Gitu pun dengan orang tua. Jadi bukan orang tua yang mau untuk didengarkan, tetapi orang tua adalah yang sanggup untuk mengajak anaknya berdiskusi. Gitu. Karena itu konflik juga tuh, Bang. Saya mau masuk SMA. SMA mana dulu? Itu konflik yang kedua lagi. Nanti setelah itu IPA, IPS, bahasa, atau ada jurusan yang lain lagi. Belum lagi nanti di SMK. SMK nanti kamu mau jadi apa? Setelah ini saya mau kerja, jadi banyak lagi jurusan-jurusannya. Itu bagus sekali pertanyaannya, bahwa ketika masa SMP inilah masa pendekatan. Jadi bagaimana caranya orang tua untuk mengambil hati si anak? Karena pada umumnya usia remaja itu adalah usia anak untuk menjauh dari rumah dan ingin mendapatkan cinta dari luar rumah, baik itu dari temannya, yang sebaya dengannya, atau dari lawan jenis. Nah, ini jadi konflik orang tuanya besar gitu ya. Dan ini biasanya muncul keinginan orang tua karena merasa, aduh, udah nggak bisa digendong, betul. Apa main sama temennya terus, jadi sendiri. Waktunya ya sebetulnya ya jadi orang tua kembali lagi jadi pengantin. Ini mulainya, ini mulainya. Dan di sini kan ada muncul komunikasi, artinya ini tawar-menawar antara ayah dan ibu misalnya. Nah, bagaimana membangunnya nih, Di Irwan? Tadi antara orang tua dengan anak. Nah, sekarang antara ayah dan ibu. Karena begini, ada beberapa kasus yang beda perlakuan betul. Ayah dengan ibu. Karena bedanya disitulah terjadi masalah. Nah, anak ini akan mencari tempat yang ternyaman, kan, itu yang terjadi. Nah, bagaimana sebetulnya membangun komunikasi yang cukup baik, kalau kita katakan ya segitiga lah ya, ayah, ibu, sama si anak. Terutama, Bang, sebelum saya jelaskan, terutama komunikasi berkaitan dengan apa kalau remaja, perizinan. Saya mau keluar sama ini, ayahmu boleh nggak? Ibumu boleh nggak? Itu kan yang utama tuh. Jadi anak akan mendekati, misalnya kayaknya ini kalau urusan ini nih dari ibu nih, atau dari bapak nih yang ngasih gitu ya. Jadi apa sih yang harus dilakukan adalah komunikasi antara pasangan, gitu. Jadi dengan cara mengamati perubahan perilaku yang terjadi pada anak. Gitu. Jadi setelah adanya komunikasi antara orang tua, maka disitulah nanti apa kira-kira pesan yang akan disampaikan pada si anaknya. Nah, karena kenapa komunikasi itu penting? Jangan sampai misalnya ketika mau menasehati anak, jadi segitiga gitu ya, Bang ya. Ini udah duduk di tengah nih, orang tuanya. Nanti ketika ibunya bilang ini, enggak, maksudnya itu begini. Karena apa? Karena saya maunya begini. Jadinya kan di situ ada perdebatan. Sehingga si anak itu merasa, ini bapakku sama ibuku kok beda prinsip di sini. Belum selesai gitu kan. Jadi perlu adanya komunikasi, terutama remaja-remaja sekarang itu sudah banyak mendapatkan ilmu-ilmu dari luar sana, Bang. Dari handphone yang utama. Anak sekarang itu sudah paham namanya toksik, gitu kan. Jadi ketika orang tuanya ngomel, berarti orang tuaku adalah orang tua yang toksik. Padahal dia tidak mendapatkan ilmu secara umum gitu. Kalau kita kan dulu orang tua saya ngomel gitu, orang tua saya marah. Sekarang kan dia sudah punya simulasi gitu. Makanya itu berkaitan juga dengan perkembangan biologisnya, Pak. Jadi jangan heran misalnya kalau ada anak SD yang kelas 4 sekarang sudah puber, yang sudah menstruasi. Nah, jadi itu jangan heran karena itu juga berpengaruh terhadap perkembangan biologisnya. Jadi ya banyak faktor ya. Iya, betul. Dan itu kita tidak salahkan gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah pengaruh negatif bukan. Tapi itu adalah perkembangan biologis yang sifatnya adalah normal plus manusiawi. Nah, ini kan betul-betul kita melihat, ini kan kalau di pendidikan ya, ini kan karakter setiap peserta didik itu berbeda. Punya sekian anak. Jadi
pasti berbeda-berbeda juga berbeda kebutuhannya juga. Berbeda kebutuhannya. Nah, ini menjadi menariknya ketika misalnya ada satu keluarga juga saya temukan itu satu profesi. Ya, orang tuanya berprofesi misalnya dokter. Menginginkan anaknya juga dokter. Bahkan dokter gigi orang tuanya, dokter gigi juga anaknya. Nah, ini ketika fase anak SMA. Jadi tadi SMP ke mau SMA atau SMK. Nah, sekarang ketika dia menentukan, berarti sebelum dia kuliah dia akan menentukan di kelas 2 dia akan menentukan mau IPA atau IPS bahasa. Ya, kalau enggak tahu saya. Ada lagi kalau sekarang sudah berkembang, Bang. Jadi kelas 1 SMA itu sudah masuk ke jurusan langsung. Nah, udah perubahan gitu. Oke. Nah, bagaimana menentukan di situ? Apakah rangkaian? Nah, ini kan rangkaian tes kan ada. Iya, betul. Wah, menentukan potensi, minat, bakat ya. Itu terbaca oleh kan yang bisa membaca kan psikolog. Psikolog yang bisa membaca, memberikan pengertian kepada anak dan orang tua. Nah, dalam pengalaman dari Irfan apa yang sering terjadi? Kok ada nggak konslet yang terjadi di situ? Jadi yang pertama memang ada juga yang orang tua itu pengen anak saya itu kayak saya, profesinya adalah seorang di tenaga kesehatan atau di angkatan gitu kan. Nah, jadi kalau itu namanya adalah menginginkan agar anaknya menjadi saya gitu. Tapi akan berbeda, Bang, ketika memang si anak itu saya pengen jadi ini karena orang tua saya. Artinya dia sudah mendapatkan model di sini. Contoh atau teladan. Bisa jadi karena dia melihat sosok seorang ayahnya yang tadi misalnya dijadikan contoh sebagai dokter gitu nggih. Dia seorang pelayan yang terbaik. Dia mampu untuk bermanfaat untuk masyarakat gitu. Misalnya ibu saya polwan. Tapi ibu saya itu meskipun jadi polwan dia tetap baik sama orang lain. Dia bermanfaat atau apa gitu. Jadi itu dijadikan sebagai model untuk anaknya. Karena memang ada banyak yang berprofesi sama seperti orang tuanya gitu. Nah, jadi itu kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa itu adalah permintaan dari orang tua. Bisa jadi itu adalah model dari anaknya. Gitu. Model jadi dari orang tuanya. Keteladanan ya. Iya, betul. Ya, jadi ketika si anak mencari model ke depan kan saya mau jadi siapa? Saya mau jadi apa? Ini kan dalam proses pencariannya yang paling dekat adalah orang tua. Dan itu akan menjadi dampak positif sebetulnya, Bang. Jadi ketika si anak mendapatkan model dari orang tua, artinya orang tuanya sudah berhasil. Gitu. Bukan hanya dari pekerjaan, misalnya kebiasaan ibu saya adalah bangun tidur harus merapikan rumah, misalnya ruang tamu. Itu dicontoh sama anaknya, berarti itu sudah menjadi model yang baik gitu. Artinya kan anak sudah mendapatkan nilai-nilai baik dari rumah gitu. Jadi bukan ketika kemarin di rumah bibi saya dia melakukan ini gitu. Di rumahmu apa yang kamu dapatkan gitu kan. Gitu. Jadi betul. berkaitan dengan tadi yang tes psikologi, Bang ya. Jadi kalau yang di tes psikologi itu misalnya dari SMP yang ke SMA itu memang sudah ada penjurusan tertentu gitu. Nah, terus yang dilihat adalah bagaimana minat bakatnya. Dia sukanya di bagian apa sih gitu ya. Jadi itu ada tes khusus untuk melihat dia menyukai aktivitas yang apa gitu. Dia tidak menyukai aktivitas yang apa. Nah, gitu pun ketika dia mau masuk perguruan tinggi, itu juga ada tes yang lebih spesifik lagi. Karena itu sudah mengukur kepada kepribadian. Kalau SMP belum bisa untuk dilihat kepribadiannya. Belum ya? Dia masih akan membentuk, Bang, di sini. Jadi kalau misalnya usia dewasa itu dia di atas 18 atau di atas 19 tahun lah gitu. Makanya ketika di SMA mau masuk ke perguruan tinggi kita berikan tes kepribadian. Ya, jadi idealnya tes itu dilakukan ketika SMA itu. Kalau mau masuk ke perguruan tinggi, Bang, ketika SMA, terus ketika memang dia sudah memenuhi kategori usia untuk tes kepribadian. Secara usia, kena di usia berapa tahun? Di atas 18 tahun. Di atas 18. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di usia sebelumnya bisa untuk dilihat terkait dengan minat bakatnya. Tapi kalau kepribadian itu nanti ketika dewasa, karena ketika masih remaja itu dia masih membentuk soalnya gitu ya. Jadi ketika dia misalnya usia 19 tahun pun itu nanti akan bisa berubah lagi hasil tes kepribadiannya setelah nanti 3 bulan atau 6 bulan lah gitu. Itu bisa dirubah lagi. Ada hal menarik nih, Irwan. Ketika si anak mencari pola itu di teman sejawatnya. Artinya kemana gengnya, anak itu juga akan ikut. Betul. Nah, ini kan sering kita bahkan ya mohon maaf menentukan pendidikan misalnya keluar kota. Iya.
kalau ada teman yang berada di situ, kita juga akan merasa nyaman. Teman saya ada di situ, dia ngambil jurusan ini, saya juga ikut gitu. Dan juga itu ada semacam keyakinan dari orang tua ya. Betul. Oh ya, ada temanmu di situ, bolehlah bergabung. Nah, bagaimana mengikuti pola seperti ini? Betul. Keinginan penentuan jurusan itu lebih banyak karena pergaulan. Oke. Jadi kalau yang pertama, kalau itu terjadi pada anak, kita berbicara dari dua perspektif nih Bang. Anak sama orang tua. Tapi kalau itu terjadi pada si anak, artinya si anak ini memang ikut dari teman-temannya. Dia belum bisa untuk mandiri. Gitu kan? Jadi dia membutuhkan orang lain untuk nanti kalau saya butuh ini, kalau saya punya teman gimana? Itu dari perspektif anak. Tapi kalau dari orang tuanya belum siap untuk membuat anaknya menjadi mandiri. Karena kan apa-apa nanti kalau dia sakit, dia ada ini, nanti kalau apa dia nih. Padahal ketika kita sudah, misalnya kita dari Lombok ya Bang ya. Ketika kita di Jogja, ya udah teman di Lombok kadang-kadang dilupain gitu ya. Ketika di Sumbawa, teman-teman di Sumbawa ya dilupain karena kan kita sudah bisa untuk mandiri sebetulnya. Itu terkait dengan rasa aman sebetulnya dari orang tua dan juga kepada si anak. Dulu saya ke Jogja itu memang sama teman Bang. Tapi kalau yang dari kampung saya itu saya sendiri gitu. Jadi disitulah kita melatih untuk mandiri. Ini pesan untuk orang tua gitu ya. Jadi sebelum untuk melepas anaknya untuk kuliah gitu ya. Jadi anak itu dipersiapkan. Jadi bukan hanya dipersiapkan terkait dengan dia bisa masak atau tidaknya, dia bisa nyuci atau tidaknya, tapi lebih utama adalah kontrol diri. Yang lebih diutamakan. Kalau masak sekarang udah banyak warung ya Bang ya. Kalau nyuci mudah juga kan? Lebih mudah juga nyuci udah banyak laundry. Tapi yang lebih diutamakan adalah kontrol diri. Karena Bang Yusron udah paham kan gitu, misalnya di kampusnya lah gitu ya. Jadi ketika anak yang kontrol dirinya itu rendah, dia tidak bisa kontrol dirinya, ya sudah bablas gitu. Akan banyak ada hal-hal negatif yang dilakukan. Makanya dipersiapkan ketika SMP, terus kemudian lebih jauh lagi kepada SMA terkait dengan kontrol diri dan tanggung jawab kepada si anak. Ada yang menarik tadi. Ini terkait dengan apa ya? Orang tua memang kan ingin aman. Tapi di satu sisi ada hal yang mungkin tidak kita sadari bahwa kita tidak ingin membentuk anak menjadi mandiri. Jadi bagus sekali ilustrasinya ketika orang tua ingin anaknya kuliah di kota A karena ada temennya atau karena ada bapak paman dan segala macamnya, ada keluarga di situ. Nah, di satu sisi kita gagal membentuk kemandirian si anak. Bagaimana titik temunya sebetulnya ini? Jadi bagaimana titik temunya? Berikan kepercayaan kepada si anak. Jadi ketika memang awal-awalnya kuliah, jangan langsung dilepas di sini Bang. Kontrol. Misalnya kalau misalnya orang tua lebih paham terkait dengan kondisi anak. Misalnya dia kayaknya kalau makan itu harus diatur ini, kontrol lah makannya. Dia kalau pagi itu susah untuk dibangunin, kontrol lah paginya biar dia tetap sholat subuh. Kontrol lah ini itunya gitu. Jadi setelah itu nanti orang tua akan perlahan. Bahkan anaknya itu sudah bisa mandiri. Karena sudah punya teman. Terus setelah punya teman ini juga Bang, yang dilakukan oleh orang tua adalah kontrol aktivitasnya. Kalau sudah bisa mengetahui kontrol aktivitasnya, orang tua kan sudah paham anaknya berteman dengan siapa gitu ya. Jadi bukan hanya melihat jangan berteman sama orang wilayah ini. Dia ada santetnya gitu ya. Terlalu banyak batas yang dibuat. Padahal yang utama adalah bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh oleh anaknya itu bersama teman-temannya. Jadi menarik ini ketika kita ingin memberikan kebebasan, di satu sisi yang memang ada harus yang kita ketatkan. Betul. Jadi kontrol ini. Kontrol dirinya. Kontrol diri ya. Jadi anak-anak ketika sudah berhasil emosinya menguasai emosinya, ini kan akan menjadi lebih baik. Dan Dirwan, ada semacam keyakinan khususnya kita di NTB, jika anak-anak sudah melalui pendidikan pondok, orang tua akan lebih mudah melepasnya. Ini sering saya dengar bahwa ketika anak
sudah SD-nya sudah di pesantren, SMP-nya bahkan sampai SMA. Nah, ketika kuliah itu orang tua itu lebih mudah melepas. Ini sering saya dengar. Nah, ini kan lebih ke penyiapan seperti tadi. Betul. Berarti selama menjadi santri, anak itu sudah diajarkan mandiri. Nah, itu kan yang bisa mandiri dalam hal apa dulu nih gitu. Nah, misalnya betul. Mandiri misalkan udah biasa jauh nih dari orang tua, di pondok udah biasa berkegiatan sendiri. Betul. Ini apakah ada korelasinya, Irwan, antara pondok dengan mengajarkan anak untuk belajar mandiri? Nah, kalau di pondok atau di asrama gitu asrama, betul. Di tempat-tempat lain gitu kan, bukan hanya dari pondok saja, tapi betul. Di asrama. Jadi kalau di situ kan yang dilatih adalah kemandirian sama kedisiplinan, gitu. Jadi kalau kontrol diri, ya tergantung tempatnya ya Bang ya, gitu ya. Betul. Karena sejauh ini yang saya dapatkan adalah dari lingkungan tersebut, baik itu dari yayasan atau apa gitu ya, dari pemilik di situ, yang diajarkan cuma 2 itu. Kalau kontrolnya masih kurang. Contohnya, ketika memang ada yang ngambek-ngambekan, ada yang nggak sapa-sapaan, udah dibiarin gitu kan. Kan itu berkaitan dengan kontrol diri. Nah, terus ketika nanti orang tua sudah aman nggak ya? Misalnya ketika saya melepas anak saya, sama saja. Ketika memang si anak ini sudah di rumah terus dilepas, sama saja. Kalau dilihat dari segi pergaulan gitu ya, ini mohon maaf sekali. Kalau misalnya ada perbedaan ya Bang ya. Jadi kalau anak yang di asrama atau di pondok pesantren, temennya lingkup itu ya Bang ya. Betul. Kalau misalnya dia di rumah, temennya adalah lingkungan sekolah, lingkungan sosial, sama keluarga juga. Jadi dia sering untuk berinteraksi. Otomatis intensitas untuk menemukan konflik itu lebih besar. Konflik ya Bang ya, gitu ya. Bukan ini konflik bukan berarti dia siap bermasalah, bukan. Tetapi itu merupakan sebuah latihan yang dilakukan oleh si anak. Bagaimana nanti ketika dia menjadi mahasiswa, dia sudah bisa untuk mengatasi konfliknya. Gitu. Jadi orang gitu ya, yang sama saja Bang ketika di sini. Ketika memang nahkoda yang sudah terbiasa melewati derasnya gelombang air laut gitu ya, air yang karam atau apa gitu ya, maka ketika dia menghadapi itu lagi ke depannya gitu, dia sudah biasa. Akan berbeda ketika memang darat lautannya itu biasa-biasa saja, ketika ada gelombang yang kecil aja dia udah cemas, kaget gitu. Jadi orang tua yang menitipkan gitu ya, menitipkan ya Bang ya, anaknya di pondok pesantren atau di yayasan atau di asrama, itu juga memang harus betul-betul untuk memberikan tantangan kepada si anaknya dalam hal konflik di sini Bang. Terutama misalnya ketika memang di asrama itu gitu ya, atau di pondok pesantren itu kan semuanya sama jenis ya Bang ya. Ketika nanti keluar dari pondok pesantren itu, dia akan menemukan banyak sekali warna. Yang terjadi yang pertama adalah ini berdasarkan yang terjadi ya Bang ya. Yang pertama, dia akan kaget. Yang kedua, dia akan seperti mohon maaf kayak kuda, dia akan mencari terus-terusan kehidupan di luar sana. Yang ketiga, dia akan muncul stres. Stres. Dulu saya itu nggak pernah ngelihat orang yang pegangan tangan. Dulu saya nggak pernah ngelihat orang pakai jeans. Sekarang saya harus melihatnya gitu. Itu stres. Itu banyak saya tangani kasus-kasus yang seperti itu. Yang melihat bahwa kehidupan itu memang yang ada adalah putih, merah, hitam tuh nggak ada. Gitu. Saya pernah pernah ya Bang ya. Pernah. Jadi ketika dia menemukan situasi baru, situasi batinnya itu soal konflik. Ini salah. Akhirnya apa? Dia lawan. Akhirnya dia lawan. Oh ternyata orang lain seperti itu. Akhirnya diikuti. Dan ada juga yang bablas, mohon maaf. Betul. Seperti ya keluar dari burung, dari sarang, dari sangkarnya ya sudah terbang kemana-mana. Ya ini yang terjadi. Jadi cukup kompleks ya. Artinya ketika proses pendidikan ini kita sebagai salah satu variabel terpenting ya, orang tua di sini ya. Ini menjadi penentu. Menjadi nahkoda. Nah, ketika kita sudah memberikan kebebasan nih kepada anak nih, misalnya silahkan nak tentukan jurusannya apa, terus mau di mana, kan untuk memotivasi anak. Betul. Kalau mau lulus di sana harus belajar gini. Nah, bagaimana ini Dek Irwan dalam pengalamannya orang tua yang
disambut, ini gayung bersambut lah. Artinya betul, keinginan orang tua memberikan kemandirian dan anaknya juga berada di satu jalur. Oke. Jadi kalau misalnya dari orang tua ini sudah memberikan jalan kayak tadi, kamu jalannya harus belajar ini ini. Tapi jangan lupa dari orang tua juga mempersiapkan nanti kamu setelah lulus kamu bisa dikerja di ini. Karena yang dipengenin sama anak itu adalah untuk masa depan, Bang. Kalau misalnya dia sudah masuk ke perguruan tinggi. Nah, itu dari perspektif orang tua. Otomatis insya Allah nanti orang tua akan mendukung. Nah, dari anak pun itu juga harus memahami yang namanya adalah bahasa cinta dari orang tua. Contoh kayak saya. Orang tua saya kan nggak pernah mengenyam namanya perguruan tinggi ya, Bang ya, gitu ya. Jadi prinsip beliau adalah saya siap ngasih kamu uang untuk sekolah, tapi kamu jangan libatkan saya dalam urusan akademik, saya nggak paham. Awalnya saya menuntut gitu ya, ini bapak saya harus tahunya adalah KKN, kuliah, ngerjain tugas, sama wisuda. Gitu ya, apalagi dengan kehidupan S2 itu yang sekelumit itu beliau nggak paham gitu. Jadi yang kalau misalnya orang tuanya sudah seperti itu, artinya si anak harus menghargai, misalnya berarti orang tua saya itu bisanya adalah untuk memberikan uang saja gitu. Yang penting itu sudah disiapkan dari awal gitu. Jadi terserah kamu mau milih jurusan apa, yang penting jelas. Gitu. Ini artinya apa ya? Seperti normal ya. Betul, normal yang diinginkan oleh banyak orang ini ketika semua sudah dipersiapkan. Nah, ada masalah ini. Apa itu? Misalnya, ketika kuliah ternyata tidak menemukan kenyamanan. Artinya dia membayangkan kok nggak kayak seperti yang saya bayangkan gitu loh. Kan ini konflik ini. Konflik yang mulai terjadi gitu. Semester 1, 2 mencoba. Ini memaksakan diri gitu. Semester 3 pada akhirnya aduh ini salah. Pada akhirnya dia akan meminta kepada orang tua, saya ingin pindah. Saya ingin pindah jurusan atau saya ingin pindah kampus gitu. Nah, teman satu kelas saya juga dulu beberapa seperti itu. Nah, apakah ini yang disebut dengan salah jurusan? Nah, itu pertanyaan bagus, Bang. Jadi untuk melihat dia itu salah jurusan atau tidak, kita lihat dulu pola sebelumnya, Bang. Saya beberapa mendapatkan pasien seperti itu, bahkan ada tingkat gitu ya, yang dia sudah 3 kali pindah gitu ya, yang dia minatnya apa, dia memang nggak pindah prodi, tapi pindah kepada UKM dia suka apa gitu. Tapi kita lihat dari sebelumnya. Jadi dia memang anak yang suka mencoba atau anak yang tidak konsisten. Suka mencoba atau tidak konsisten. Kalau suka mencoba itu dia akan telaten, Bang. Dia sudah mantap nih, saya ingin mencoba membuat bisnis ini. Bisnisnya mantap. Nah, akhirnya bisnisnya dikembangkan, dia akan mencoba hal yang lain lagi. Kalau dia tidak konsisten, dia baru mencoba sampai urutan ketiga, dia harus melewati sampai ke 10 misalnya, Bang. Kayaknya ini susah, dia akan mencoba si B lagi. B ini kayaknya nggak cocok deh. C, D, dan E selanjutnya akan dirubah. Nah, disitulah kita lihat konsistennya itu, Bang. Termasuk ketika dia itu melakukan tes psikologi, itu akan muncul. Jadi konsisten dia konsisten nggak gitu. Jadi itulah yang harus kita rubah. Kepribadian itulah yang harus kita rubah. Kita harus mantapkan. Nanti kalau misalnya dia yang alasannya adalah salah jurusan, itu yang berkaitan dengan kemampuannya. Kemudian untuk perspektif ke depannya gitu ya. Karena banyak juga kan gitu ya, yang semester 3 baru pindah jurusan dan dia itu selesai. Ada juga yang ini kayaknya nggak bisa kayak saya gitu. Akhirnya dia malas kuliah. Itu bukan berarti salah jurusan, Bang. Karena motivasinya yang rendah. Gitu. Jadi yang salah jurusan itu dia sudah mencoba banyak hal gitu. Tapi ketika memang motivasi rendah, berarti itu bukan salah jurusan, tapi motivasinya yang ditumbuhkan di sini. Jadi bukan salah jurusan. Bukan salah jurusan. Tapi motivasi gitu. Betul. Jadi menarik ini ketika kita ingin menghubungkan si anak. Jadi ketika melakukan proses kuliah nih, dia udah mencoba terus, sukses. Di ujungnya kan, itu ternyata pekerjaannya tidak sesuai. Gitu ternyata nggak selesai gitu. Jadi konflik lagi yang terjadi gitu. Misalnya udah dokter. Karena saya menemukan beberapa dokter yang tidak menjadi dokter. Bisnis gitu ya, Pak ya. Jadi ke bisnis atau kembali ke jiwanya yang dulu. Misalnya dia jiwa sosial. Dia akan kembali gitu loh. Walaupun dia dokter, dia tidak menekuni praktek dokternya, tapi dia lebih ke sosialnya atau ke bisnisnya. Apalagi, nah ini yang terakhir kan. Jadi setelah kuliah, kemudian begitu bekerja, ternyata tidak
sesuai. Tidak sesuai ya, Bang. Kira-kira ini konflik yang terjadi seperti apa? Nah, kalau itu ada lagi yang namanya passion, Bang, di sini. Iya, oke. Nah, passionnya kan di situ ya. Jadi kita harus melihat passionnya di situ plus minat sama bakatnya. Nah, kita telusuri lagi, Bang. Ketika dia kuliah, apa yang dilakukan? Oh, gitu. iya, pasti ada benang merah di Ya, situ. kan ada benang merah, Bang, di situ. Jadi ketika kuliah, dia cuma kuliah pulang, sehingga dia tidak bisa untuk menemukan passionnya ketika mahasiswa. Itulah kenapa teman-teman itu sangat disarankan ya, Bang, ya, untuk ikut organisasi. Iya, nah, itulah kita menemukan skill kita di situ, Bang, gitu. Sama seperti saya, wah ternyata apa yang saya lakukan hari ini merupakan buah dari atau hasil dari organisasi gitu. Karena di organisasi itu kita udah diajarin bagaimana adalah soft skill kita, Bang, di situ. Jadi kalau misalnya kita di tingkat pendidikan, ya itu nilai A, B, C itu kan hasil dari kita belajar ya, Bang, ya gitu ya. Tapi kalau di organisasi atau di aktivitas-aktivitas non akademik itu menunjukkan ada life skill kita. Jadi jangan heran ketika misalnya setelah lulus saya mau jadi apa? Karena dia tidak mengasah life skillnya ketika menjadi mahasiswa. Gitu. Jadi yang kehilangan arah, yang mohon maaf kata orang-orang di luar sana gitu ya. Jangan sampai kalau misalnya kamu menemukan orang yang keluar masuk bawa ijazahnya pakai map, nah berarti life skillnya itu masih kurang atau soft skillnya masih kurang. Jadi kamu akan kelihatan punya soft skill yang bagus ketika kamu ditawari bekerja. Dengan cara melihat CV dulu, bukan karena jalur orang dalam ya, bukan KKN-nya ya. Bukan KKN-nya. Jadi CV-nya itu nanti akan menentukan. Gitu. Jadi pengalaman sebelumnya. Gitu. Sepakat, sangat luar biasa. Mahasiswa jangan hanya mengajar IPK. Betul. IPK itu ya hanya catatan. Padahal menjadi catatan akademik ya. Selain itu menjadi syarat administrasi untuk melamar sebuah pekerjaan gitu. Tapi ada yang lebih penting ya. Yaitu pengalaman di tengah organisasi. Karena ketika diwawancara yang muncul adalah apa yang kamu lakukan ketika kamu menjadi mahasiswa. Jadi bukan jadi kalau IPK itu, Bang, dilihat IPK-nya 4 ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dia adalah punya tingkat pengetahuan, pemahaman yang bagus. Nah, sekarang skillnya apa dulu nih? Gitu ya. Apa yang kamu bisa lakukan untuk mengembangkan ini? Jadi apa yang kamu bisa lakukan untuk mengembangkan perusahaan ini atau apa gitu. Jadi saya akan berbeda ketika memang dia ini ketika menjadi mahasiswa. Dulu ketika saya mahasiswa saya pernah mengembangkan ini dan itu berhasil. Nah, itu kan udah menjadi wah saya kalau nggak ngambil ini rugi gitu ya. Beda ya. Jadi cerita lah yang kita butuhkan ya. Betul. Karena kalau hanya menceritakan, nggak mungkin kita ceritakan saya kuliah kemudian pulang dan sekarang. Yang ingin mengembangkan cerita itu adalah ketika kita bisa bercerita ya. Saya lakukan ini. Betul. Ini menarik nih. Jadi justru pengalaman ya. Betul. Pengalaman menjadi mahasiswa ini yang harus banyak kita cari. Luar biasa. Irwan, komplit kayaknya ya. SD, SMA, SMK, perguruan tinggi, bahkan jebolnya ke kerja ya, Bang ya. Jadi ketika udah selesai masih ada juga potensi konflik ya. Pada akhirnya ya berdamai. Betul, Bang. Berdamai dan menerima kondisi kita sekarang ini. Nah, seperti podcast kita sebelumnya. Betul. Kita sudah membahas kita sudah membahas kemarin bagaimana resolusi. Pada akhirnya kita bisa berdamai dengan keadaan atau diri sendiri, dan itu akan membuat kita lebih optimis ke depannya. Closing statement-nya sekarang, Irwan. Closing statement-nya adalah jadi kita berbicara terkait dengan pemilihan jurusan. Jadi bagi orang tua, yang pertama adalah pesan untuk orang tua, jangan hanya untuk memberikan pilihan saja atau menentukan kepada anak, tapi juga mendukung terkait dengan perkembangan si anak ketika dia itu belajar gitu. Baik dari SMP menuju SMA atau SMK, baik itu dari setelah lulus SMA mau ke perguruan tinggi, yaitu mendukung. Plus dari anak juga kita tidak bisa untuk bersikap egois, karena bagaimanapun ya, Bang ya, ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua gitu ya. Jadi kita ketika memang mau membantah apa yang disampaikan orang tua, kita juga harus bisa untuk mendapatkan poin-poinnya, Bang. Kita presentasikan pada orang tua. Tapi kembali lagi, kalau misalnya orang tuanya nggak ridho di situ, bismillah, berdamailah, Bang ya. Berdamailah untuk mengambil jurusan itu. Dan insya Allah nanti akan dimudahkan. Pada akhirnya berdamai. Berdamailah artinya ya di setiap pilihan ya tentu kita harus memilih ya antara 2 dan 3 harus memilih satu. Betul. Dan masing-masing memiliki resiko atau konsekuensi atas pilihan itu ya. Jadi
pada akhirnya berdamai. Betul. Oke, berdamai dengan apa yang sudah kita tentukan. Oke, sangat luar biasa. Terima kasih Irwan. Diskusi yang sangat luar biasa. Ini pas juga momennya ya, ketika adik-adik kita ini sudah mulai disuguhkan brosur kampus. Betul. Kan bulan-bulan ini kampus ini pada sedang gencar, semua kampus saya rasa sedang turun. Ya, disitulah anak-anak ketika memiliki, wah ternyata banyak sekali pilihan. Nah, semoga podcast kita kali ini bisa membantu nih buat adik-adik yang ingin kuliah atau menentukan konsentrasi ketika SMA dan juga orang tua. Nah, jika ingin konsultasi lebih lanjut lagi, bisa hubungin. Ya. Gampang lihat. Oke, silakan hubungi media sosialnya ya Irwan Rosadi. Silakan bisa berkonsultasi di sana. Nanti pada akhirnya kalau ingin ketemu ya secara psikolog ya. Dinda luar biasa satu ini ya, psikolog klinis ya. Silakan bisa dihubungin media sosialnya Irwan Rosadi. Oke, demikian sahabat IAS Podcast, sangat luar biasa. Semoga bermanfaat terutama buat adik-adik. Dan konten kita hari ini juga akan bermanfaat sekian tahun yang akan datang. Betul. Ya, setiap tahun kan pasti ada antara orang tua dan anak yang ingin menentukan pilihannya. Oke, sekali lagi terima kasih Irwan. Oke, diskusi yang sangat luar biasa. Demikian sahabat IAS Podcast yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Sudah ada 3 konten saya sebelumnya dengan Irwan, silahkan dicek ya. Dicek berandanya, nanti di situ ada beberapa pokoknya udah saya bahas, dan ini bukan yang terakhir. Akan ada lagi ya konten-konten yang kekinian. Saya juga sebetulnya sedang merequest ini bagaimana ghosting, dan ada satu lagi kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.